Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Semoga Anda semua sehat dan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para pemirsa, kita tahu bahwa hidup ini singkat sekali. Sedangkan masalah terkadang bertumpuk. Kali ini kita bagikan amalan yang dapat mengantar kita ke penyelesaian masalah berat yang mengusik ketenangan hidup. Semoga bermanfaat. Amin. Kita telah sering melalaikan perintah Nabi Muhammad SAW dan kita merasa nyaman saja sampai ada masalah berat yang sulit dituntaskan. Ketika perintah Nabi kita lalaikan dan kita tenang-tenang saja, sedangkan ketika terbentur masalah berat lalu mengadu kepada Allah, mestinya kita malu. Bagaimana kalau Allah mencibir doa kita? Utusanku tersinggung karena perintahnya engkau sepelekan. Lalu kamu minta sesuatu padaku? Oleh karena itu, langkah pertama ialah mengakui kesalahan kita terhadap Nabi Muhammad SAW dan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutusnya. Lalu mendoakan kesejahteraan Nabi dengan membaca sholawat. Siapa saja yang mendoakan Nabi Muhammad SAW dengan membaca sholawat, maka Allah memberikan pahala 10 kali lipat, sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Muslim hadis nomor 384. Sesungguhnya Nabi Muhammad adalah manusia dan Rasul paling mulia. Beliau tidak tega melihat dan mendengar kesedihan kita. Riwayat ini diterangkan di dalam surah At-Taubah ayat 128 sampai 129. Menurut para ulama, inilah antara lain yang menjadi dasar mengapa kita harus membaca sholawat. Kita tidak meminta sesuatu kepada Nabi, kita hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melupakan sopan santun mendoakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terlebih dahulu dengan membaca sholawat. Setelah itu baru kita berdoa. Fadilah, khasiat, manfaat atau kegunaan sholawat ini adalah: 1. Melancarkan dan melapangkan rezeki, termasuk memudahkan membayar utang, melancarkan bisnis, membuka atau mendapat proyek baru, memperoleh rezeki tidak terduga yang memudahkan kita beribadah haji, mempercepat kesembuhan penyakit menahun, mendapat jodoh dan pekerjaan, naik pangkat, melancarkan pendidikan, merukunkan tetangga, juga menyelesaikan masalah keluarga seperti suami tergoda wanita sampai melupakan keluarga, atau istri rajin menyanyi sambil main piring terbang, anak sulit tidur dan menantu menganggur. Pusing kan? Kedua, mengendalikan perilaku kita di saat rezeki sudah mengalir deras. Kita tahu banyak orang ketika masih miskin rajin beribadah dan berdoa. Kemudian ketika sudah kaya lalu menjadikan maksiat sebagai menu utama sehari-hari. Pernahkah kita melihatnya? Na'udzubillah. Salawat ini telah dijazahkan kepada saya oleh 2 orang ulama hebat, tetapi mengasingkan diri. Beliau berdua telah mengasingkan diri dari keriuhan dan kelezatan duniawi, yaitu yang pertama guru kita Kiai Haji Asy'ari Sholeh, yaitu ipar Kiai Haji Abdul Karim, pendiri pesantren Lirboyo. Kiai Abdul Karim menikah dengan adik Kiai Haji Asy'ari Sholeh.
Di tengah gemerlapnya nikmat duniawi, Kiai Haji Asy'ari Sholeh memilih menyepi di desa Cangkring, kira-kira 25 km sebelah timur kota Kediri, dengan tetap berdakwah, mendidik putra-putri dan santri beliau. Sampai akhir hayat, beliau tetap sederhana dan tidak banyak yang mengenal, kecuali keluarga atau orang yang beruntung. Yang kedua, Syekh Toha Mustafa, salah seorang ulama Palestina yang alim dan kaya raya. Beruntung saya menjadi murid beliau dari tahun 2001 sampai 2006. Beliau memulai usaha untuk sekedar menghidupi keluarga. Lalu bisnisnya meledak menjadi multi-juta dolar. Awalnya ia membeli tak sebidang tanah yang tidak laku dan dijauhi para pelaku bisnis. Para bisnismen menghindari lokasi ini karena berada di lingkungan berbahaya. Banyak kejahatan, bahkan pernah terjadi pembunuhan di wilayah tersebut. Dengan tawakal dan membaca sholawat ini, beliau memulai bisnis. Ya, sudah bisnis kecil di toko sederhana. Setelah setahun, usahanya maju dan suatu perusahaan minyak menawarkan untuk membuka pompa bensin karena lokasinya cukup baik di Simpang 5. Modal akan dipasok secukupnya, bayarnya nyicil sampai 10 tahun. Daerah itu berangsur ramai dan aman dari kejahatan, dan bisnis Syekh Toha berkembang pesat. Belum 10 tahun hutangnya sudah lunas. Lalu ditawari membuka pom bensin di tempat lain tanpa modal, bayarnya nyicil 10 tahun juga. Belum 10 tahun hutangnya lunas lagi, sampai mempunyai beberapa pom bensin. Sampai di sini beliau kecewa. Bukan karena bisnisnya jeblok atau rugi, beliau kecewa karena hartanya yang kini banyak menjadi penghalang ibadah haji yang setiap tahun selalu dilakukan sebelumnya. Tahun itu beliau tidak sempat melakukan ibadah haji. Kekecewaan ini adalah perilaku orang soleh, dan seperti perilaku Nabi Sulaiman alaihissalam yang kecewa dengan ratusan kudanya yang hebat-hebat, tetapi telah melalaikannya dari sholat asar, sehingga beliau memerintahkan supaya kuda-kuda itu disingkirkan. Kisah ini disebut dalam surat Shad atau surat ke-38 ayat 31 sampai 33. Demikian pula Syekh Toha Mustafa, karena mengurus harta yang terlalu banyak sehingga terlewat ibadah haji tahunan yang telah biasa dilakukan. Harta itu kemudian diserahkan semua kepada keluarga dan kerabat dekatnya. Dan alhamdulillah saya mendapat bagian beasiswa 3 tahun dan boleh diperpanjang sampai 5 tahun kalau mau dan mampu. Sedemikian kecewa terhadap harta yang menghambatnya pergi haji, maka beliau tinggalkan semua bisnis, bahkan rumah mewahnya di Amerika, lalu kembali ke desanya yang sunyi dan sederhana di Palestina. Sesekali beliau rindu menengok anak-anak dan disempatkan mencari saya. Pertemuan dengan beliau selalu penuh haru dan air mata. Hanya karena rahmat Allah yang sedemikian luas, tanpa dirancang, ada 2 ulama dari 2 tempat yang berjauhan dan tidak saling mengenal, yang kemudian mengajarkan satu salawat yang sama. Beliau adalah Kiai Haji Asy'ari Sholeh dari Kediri dan Syekh Toha Mustafa dari Palestina. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat yang tiada terhingga kepada beliau berdua dan seluruh keluarganya. Adapun teks bacaan dan arti sholawat adalah berikut, diawali dengan Alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tuwassi'u biha lanal arzaq wa tuhassinu biha lanal akhlaq. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tuwassi'u biha lanal arzaq wa tuhassinu biha lanal akhlaq. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tuwassi'u biha lanal arzaq wa tuhassinu biha lanal akhlaq. Ya Allah, mohon anugerahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kesejahteraan yang berdampak kepada lancarnya rezeki kami dan bagusnya perilaku kami. Salawat ini dibaca seikhlasnya sesuai keperluan. Lafaz Sayyidina boleh dibaca dan boleh juga tidak dibaca. Semuanya sah dan insya Allah makbul. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad salatan tuwassi'u biha lanal arzaq wa tuhassinu biha lanal akhlaq. Semoga masalah Anda segera teratasi dengan baik. Jika Anda merasa sholawat ini bermanfaat atau pernah mengamalkannya dan mendapat pengalaman tertentu, silakan berkomentar dan bagikan kepada Handi Taulan agar Anda mendapat pahala menularkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Semoga diijabah doa kita dan semua berakhir dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin.